SPD, ya, atau belajar di basis data tentang yang namanya fragmentasi gitu kan. Ya, istilahnya apa? Waktu kita melakukan denormalisasi, masih ingat ya mungkin kalian ya? Ketika kita melakukan denormalisasi, apa yang terjadi gitu kan? Datanya redundan, ya nggak apa-apa. Kenapa? Kita pisahkan. Ya, tujuannya apa? Baik lagi ketika ada satu relasi dengan relasi lainnya yang saling terhubung, kemudian kita akan lakukan join, tentunya semakin banyak relasi akan semakin lama gitu kan. Nah, cara yang paling mudah gimana? Digabungkan. Itu kan waktu dulu kita belajar denormalisasi. Kalau sekarang tentang fragmentasi berbeda. Ya, kita pecah gitu kan ya. Tujuannya apa? Kebayang kalau n kuadrat gitu kan. Semakin besar n-nya, wah semakin besar kan ya proses komputasinya gitu kan. Tapi kalau n-nya diperkecil, misalkan n per 2 kuadrat, misalkan seperti itu, tentunya akan lebih mudah ya. Seperti itu. Nah, ini terjadi seperti itu namanya fragmentasi sama alokasi seperti itu. Tapi isunya beda ya. Waktu itu kita belajar buat denormalisasi. Kalau di sini beda tujuannya gitu kan. Bukan masalah denormalisasi, tapi lebih ke basis data terdistribusi itu sendiri. Oke. Jadi yang pertama kita bisa lihat ya, yang pertama kita lihat apa aja sih dasar gitu kan ya, yang bisa kita jadikan sebagai acuan dalam merancang sebuah basis data terdistribusi. Ya, kita bisa lihat di sini, the organization of the distribution system can be investigated gitu kan, along 3 orthogonal dimension. Ya, jadi dibagi ke dalam 3 dimensi yang saling ortogonal. Maksudnya ortogonal, ya, saling berpotongan. Ya, kita bisa lihat contohnya ada sumbu X, Y, dan Z. Sumbu X adalah level of knowledge. Sumbu Y adalah access pattern. Ya, kalau kita bisa lihat di sini misalkan kita punya 3 buah sumbu. Ada sumbu X, level of knowledge-nya, ada sumbu Y, access pattern-nya, dan ada sumbu Z ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan sharing gitu. Ya, jadi masing-masing dimensi ini ortogonal. Maksudnya ortogonal apa? Saling berpotongan. Untuk apa? Ya, memang ketiga dimensi ini berbeda. Kalau misalkan dia nggak ortogonal, ngapain kita bahas mirip-mirip gitu kan? Kalau mirip-mirip ya udah aja pilih salah satu seperti itu. Oke, yang pertama kita bisa lihat, misalkan kita bahas dimensi sumbu Z-nya. Pertama kita lihat level of sharing. Ya, kalau kita bisa lihat level of sharing. Nah, ketika kita membahas level of sharing, kita harus lihat apa yang dibahas itu kan. Ya, kita bisa lihat. Jadi ada, kemudian kedua apa lah? Behavior of access pattern. Oke, jadi yang pertama level of sharing-nya seperti apa? Yang kedua adalah perilaku dari mengakses database-nya gitu kan. Ya, yang pertama adalah level sharing-nya, yang kedua adalah perilaku dalam mengakses datanya gitu kan. Oke, yang ketiga adalah level of knowledge. Oke, level of knowledge maksudnya apa? Jadi kita bisa lihat, kadang ketika kita punya perilaku, jadi di dalam yang namanya level-level knowledge yang berbeda, dalam tingkatan-tingkatan pengetahuan yang berbeda. Itu harus pahami juga itu. Jadi selain level of sharing, behavior of access pattern, dan level of knowledge on access pattern behavior. Ya, jadi ada 3 bagian itu. Oke, kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Oke. Oke, bisa lihat di sini apa sih level of sharing itu kan. Nah, tadi kan saya bilang, jadi kita nge-share-nya seperti apa nih tingkatannya. Yang pertama adalah kita bisa lihat no sharing. Maksudnya apa? Its application and its data execute at one site. Oke. Kita pernah belajar kita kemana? Ada apa? Sharing, memory share, ya, storage share gitu kan ya, dan memory base share, storage base share gitu kan ya, sharing memory, sharing storage seperti itu. Nah, kalau ini apa? No sharing. Artinya apa? Its application and its data execute at one site. Ya, jadi di dalam satu situs itu apa? Isinya aplikasi plus datanya. Nggak ada yang sesuatu yang memang dibagikan gitu kan. Oke, yang kedua adalah data sharing. All the programs gitu kan ya, are applicated at all the site, but data files are not. Oke. Jadi nanti sih programnya ada di semua situs-situsnya. Tetapi kita bisa lihat ya, datanya nggak seperti itu gitu. Oke, kita bisa lihat. Jadi yang di-sharing apa datanya, tapi masing-masing site punya program-program sendiri-sendiri gitu kan. Dalam artian dia akan bisa mengakses sendiri-sendiri gitu mandiri. Tapi datanya yang di-share.
Ngerti ya? Oke, yang ketiga adalah data plus program sharing. Both data and program may be shared. Nah, ini yang kita bisa lihat masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Nah, ini harus kita pahami. Ya, seperti yang saya bilang, ingat, distributed database bukan berarti sentralisasi. Oke, sentralisasi ujung-ujungnya integrasi. Database terdistribusi, basis distribusi ujungnya ya terintegrasi juga. Cuma balik lagi, dua hal yang berbeda antara sentralisasi dan database terdistribusi. Oke, kalau distribusi apa? Ya nanti database-nya nggak cuma di satu site, tapi mungkin di beberapa site. Nah, kalau sentralisasi, udah aja disimpan di satu site. Nah, itu saya bilang data share, bisa aja. Seperti itu. Nah, ini level of sharing-nya bisa aja ternyata di sentralisasi ada juga seperti ini. Tapi ini yang kita bahas adalah basis atau distribusi seperti itu. Oke, yang kedua apa? Behavior of access pattern. Karena pola aksesnya seperti apa sih perilakunya gitu kan? Perilaku pola akses mengakses datanya seperti itu. Yang pertama adalah static. Oke. Access pattern of user request do not change over time. Oke. Jadi kalau kita bisa lihat, ya kan, request penggunanya itu nggak berubah-ubah sepanjang waktu. Itu namanya static. Contohnya apa gitu kan? Nanti kalau kita bisa lihat. Oke Pak, kalau yang namanya di perbankan itu requestnya gitu-gitu aja ya. Narik tunai, transfer, ya, bayar tagihan, karena setor, gitu aja. Mau di semua bank ya gitu aja gitu kan. Ngerti ya? Jadi ketika itu kita bisa lihat, oh perilaku mengakses datanya seperti apa nih? Oh ternyata mau di semua juga ya gitu-gitu aja, apa sama lah. Ya jadi kayak gitu-gitu aja, nggak ada yang berubah gitu kan. Oke, yang kedua adalah dynamic. Access pattern of user request change over time. Nah yang ini yang sulit nih, kita bisa lihat. Dinamis. Masih dinamis. Pada saat kebutuhan orang untuk mengakses itu beda-beda. Seperti saya bilang, kalau tadi kan di masalah keuangan, narik tunai, di mana-mana yang narik tunai ya gitu. Kita bisa apa? Cek saldonya dulu, cukup nggak? Paham ya? Kemudian kalau dia cukup, baru dia eksekusi. Kalau enggak, dikasih notifikasi. Gitu aja. Jadi memang pola akses datanya itu nggak berubah sepanjang waktu. Kalau yang dynamic bisa beda-beda. Contohnya apa? Ya misalkan transaksi-transaksi yang sifatnya itu standarnya nggak jelas gitu kan. Ya seperti itu. Kemudian kalau kita punya perusahaan manufaktur, ada di beberapa plant, satu di Jakarta, satu di Medan, satu di Bali gitu kan. Nah masing-masing punya kultur yang berbeda. Nah karena kultur yang beda, pasti cara ngasih datanya beda juga. Nah ini yang namanya dinamik. Ya, tapi biasanya kalau yang namanya pemerintahan, institusi perbankan, itu pada umumnya pasti statik ya. Yang dinamis itu seperti apa? Ya perusahaan-perusahaan yang memang misalkan apa? Perusahaan manufaktur. Kenapa? Yang diproduksinya beda. Pak, kalau di Medan dia bikin apa? Bikin tas, Pak. Kalau yang di Bandung, oh bikin pakaian, Pak. Kalau yang di Bali, oh bikin sepatu, Pak. Wow, beda. Yang satu pakaian, yang satu tas, yang satu sepatu. Oh, pasti nanti mungkin cara ngasih data bisa berbeda. Kenapa? Karena beda kebutuhan gitu, seperti itu. Itu yang statik dan dinamik. Yang ketiga adalah level of knowledge on access pattern behavior. Nah, jadi kita bisa lihat. Ketika kita lihat juga yang tadi pertama level of sharing. Ya, masing-masing mandiri, oke, no sharing. Pak, programnya disimpan di seluruh site, cuma nanti kita bisa lihat. Nanti nyimpen datanya mau di mana nih Pak yang dijadikan servernya. Ada beberapa site yang dijadikan server, oke, berarti namanya data sharing. Kalau data plus program sharing itu apa? Oh, jadi ada beberapa situs yang dijadikan sebagai server, tugasnya nyimpen program plus datanya. Gitu. Oke, nah yang ketiga ini beda, level of knowledge on access pattern behavior. Ya, jadi apa? Level pengetahuan, ya, perilaku penghasilan data seperti apa? Oke, yang pertama complete information. The access pattern can reasonably be predicted and do not deviate significantly from the prediction. Oke. Jadi, saya tahu nih. Tahu apa? Tahu cara dia ngasih datanya. Ya. Karena saya tahu, sesuai dengan apa yang saya perkirakan. Gak akan jauh-jauh lah pola ngasih datanya seperti ini gitu. Kenapa? Saya punya informasi yang lengkap gitu kan tentang dia.
Kayak misalkan di sini ada 7 orang, misalkan. Di sini ada Budiman, ada Markus gitu kan ya. Oke, kalau kita bisa lihat yang namanya Markus ya unik. Ya, kita bisa lihat. Oke. Oh, Pak, dia itu gamer, Pak. Oke. Kalau saya punya informasi yang komplit tentang Markus, saya bisa prediksi. Ini kira-kira seperti apa gitu kan. Ya, oke, Pak, kalau kuliah itu beda Markus sama Budiman. Kalau Budiman itu kuliah itu rajinnya telat. Nah, ini bukan ini Bud ya, ini contoh aja gitu kita bisa. Kenapa? Saya tahu tentang Budiman. Kenapa? Sering ikut kuliah saya. Mungkin kalau saya tentang Kevin Aprillion, saya mungkin pertama kali ketemu saya susah memahami dia, memahami mahasiswa ini Kevin itu seperti apa. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau yang namanya partial itu siapa? There are deviation from the prediction. Lalu saya bilang, ini apa? Oke, saya nggak punya informasi yang lengkap tentang Kevin Aprillion. Bapak tahu nggak Kevin Aprillion? Oh, saya enggak. Oke, seperti itu. Oke, Bapak tahu nggak tentang Richard William? Oh, tahu, karena beberapa kali dia ikut kuliah saya. Kalau Adit sama Farrell, oh tahu. Kalau Farrell dikasih tugas, cepat ngerjainnya gitu. Kan saya tahu ya, kenapa? Karena saya tahu informasi tentang Farrell gitu kan. Wah, dikerjain sebentar, selesai gitu kan. Cuma jawabannya singkat-singkat semua dia gitu kan, seperti itu. Kalau Adit, wah dia penuh rasa penasaran, misalkan seperti itu. Ya, kalau Adit kita bisa lihat, weh, Adit nanya terus, karena mungkin seputar yang dipikirkan Adit itu dia banyak pertanyaan gitu kan. Kalau Farrell mah santai-santai aja, kalau Farrell ya, ini kan contoh aja gitu ya. Dia mah nggak terlalu banyak, tapi sering beberapa kali nanya ya, tapi nggak yang intensnya Adit ya. Kalau itu nanya detail, A, B, C, D. Kenapa? Baik lagi, saya punya informasi yang lengkap tentang kalian gitu kan. Tapi kalau misalkan, Pak, saya informasinya apa sebagian-sebagian. Nah, ini bisa dijadikan sebagai dasar dalam merancang basis data distribusi. Jadi nggak sembarangan, please. Ya, jadi kita harus tahu dulu ini level of sharing-nya seperti apa. Kemudian perilaku pengaksesan datanya seperti apa, dia statik atau dinamik. Kemudian kita punya level pengetahuan seperti apa nih tentang apa perilaku pengaksesan datanya. Kalau kita tahu, oh tentunya kita pilih yang complete information. Kenapa kita tahu? Oke, kita bisa prediksi ini. Kira-kira pola pengaksesan datanya seperti apa. Yang kedua, saya nggak punya informasi yang lengkap tentang dia. Nah, berarti akan ada banyak deviasi. Dalam artian, ya bisa ada meleset lah prediksi kita, beberapa yang meleset. Nah, gimana caranya kita menghandle itu? Ya, seperti itu. Oke. Jadi masing-masing orang sama itu seperti orang seperti itu. Oke. Nah, ini bisa dijadikan sebagai dasar dalam merancang sebuah basis data distribusi. Oke, yang pertama apa? Level of sharing. Yang kedua apa? Behavior of access pattern. Yang ketiga apa? Level of knowledge on access pattern behavior. Oke, ini yang harus kita pahami. Nanti tugas besarnya sudah itu saya. Makanya saya bilang, saya pengen kalian udah mulai nih. Jadi pertemuan kedua ini udah mulai mikir kira-kira mau bawa apa nih tugas besarnya. Ya, kenapa? Porsinya kan lumayan 20% gitu kan ya. Biasanya tugas besar nolongin UTS sama UAS. Ya. UAS-nya ada yang 30, 40 tapi lulus. Kenapa? Karena tugasnya dia bagus seperti itu. Oke, ini kan waktunya banyak. Oke, level of sharing, behavior on access pattern, level of knowledge on access pattern behavior. Nah, ini yang harus kita pahami seperti itu. Oke, sampai ini yang bertanya nggak? Halo? Enggak, Pak. Oke, kalau nggak, lanjut. Nah, saya tahu nih suaranya Markus tadi ya. Kenapa? Karena Markus sering berapa kali ketemu sama saya gitu. Ya, seperti itu. Cuman yang luar biasa sekarang Budiman rajin nih. Ya, ini hebat nih. Oke, kita bisa lihat. Tadi ngebahas ya, basic dari dasar-dasar lah. Ya, dasar-dasar pemilihan, pendekatan, atau strategi dalam merancang basis data terdistribusi. Oke, nah pendekatannya ada dua. Ada top down and bottom up. Nah, ada top down and bottom up. Oke, kalau tanya, Pak yang paling mudah apa? Ya top down. Yang lebih susah bottom up. Berarti top down dong, Pak. Oh, iya. Untuk kasus-kasus tertentu, seperti yang saya bilang, please. Untuk kasus-kasus tertentu. Kalau bottom up lebih sulit, iya. Tapi ada hal-hal yang nggak bisa dilakukan dengan pendekatan top down. Oke, nah ini yang kadang kalau kita rasain di Indonesia itu kultur top down-nya kerasa banget. Tapi kadang susah merasa bottom up gitu kan ya. Tapi sebenarnya Indonesia itu harusnya bottom up pendekatannya. Ya tapi baik lagi. Ini sulit lah ya, sulit kita itu kulturnya susah. Nah, contohnya gini, top down itu apa? Ya, di kita itu ya mereka top down apa?
ketika kita coba aja nanti ujian UTS UAS, saya kasih soal buat kalian. Soalnya apa? Kalian bikin sendiri. Jawabannya jawab sendiri. Wah, langsung pasti pusing, ngelamun semua. Ngerti ya? Kenapa? Karena biasa dengan top down, kulturnya kan top down. Ya, jadi siapa atas perintah siapa baru lakukan. Maka tiap ujian nanya terus kenapa? Itu kulturnya gitu kan. Kalau bottom up ini luar biasa. Masing-masing punya apa? Perilaku yang berbeda. Oke. Misalkan di sini ada Markus, ada Budiman, ada Adit, ada Ferrell, ada Richard, ada Kevin, ada Nathan. Nah, masing-masing ini punya karakter yang berbeda. Oke, kalau kita dekat-deketin, oh Markus sama Budiman itu mirip gitu kan. Oke, si ini mirip, ini mirip. Nah, tapi gimana caranya saya bisa mengakomodir semua? Nah, itu lebih sulit. Nah, Indonesia itu harusnya Indonesia ya, dengan berbagai macam suku, berbagai macam bahasa itu pendekatan yang paling bagus ini harusnya bottom up. Kenapa bisa mengakomodir ini semua? Nah, seperti itu. Ini makanya saya bilang, kalau kita ngikutin ini pasti bakal ribut terus, ya. Kecuali kalau ada pemimpin yang saklek gitu kan ya, kayak zaman Pak Harto, nah, lancar gitu kan, seperti itu. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Oke. Nah, jadi bukan masalah benar atau salah, apa tergantung kebutuhan. Oke. Kalau dimungkinkan top down, pilihlah top down, jangan main ke sini kalau dimungkinkan. Kenapa? Ini aman, safe. Ini riskan, penuh resiko. Ya. Nah, tapi ada saatnya memang apa? Oke, ada saatnya si pendekatan top down ini ya nggak bisa mau pakai apapun juga nggak bisa, yang bisa cuma si ini. Oke. Nah, balik lagi saya bilang, kalau dimungkinkan untuk memilih top down dengan bottom up, pilihlah top down. Tetapi nggak semua hal bisa dihandle sama si top down. Oke, seperti itu. Baik lagi ya. Jadi kalau dimungkinkan kalian memilih top down atau bottom up, dua-duanya mengakomodir, pilihlah yang top down. Tapi balik lagi, nggak semua kasus bisa selesai dengan yang namanya top down. Nah, itulah dasarnya yang tadi dulu, level of sharing, kemudian apa? Behavior of access pattern. Yang ketiga adalah level of knowledge, gitu kan ya, of access pattern behavior. Nah, itu baik lagi. Tadi dasarnya, sekarang kita pilih pendekatannya, kita pilih strateginya. Ada dua, top down and bottom up, top down and bottom up, top down and bottom up. Oke, kita bisa lihat seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, nah kita bisa lihat ini adalah proses perancangan dengan pendekatan top down. Yang pertama apa? Oke, yang pertama kita melakukan apa? Requirement analysis gitu kan. Ya, kita cek kebutuhannya apa. Oke. Setelah masuk ke requirement analysis, masuk ke yang lebih terperinci, lebih jelas objektifnya. Masuk ke sistem requirement. Oke, kita bisa lihat. Jadi yang pertama apa? Requirement analysis gitu kan. Kita identifikasi kebutuhannya apa aja. Kemudian kita rincikan, kita detailkan berupa sistem requirement. Ya, jelas apa objektifnya. Oke, jelasnya objektifnya nih. Tujuannya jelas gitu kan. Oke. Kemudian kita masuk ke tahap yang concurrent, parallel tasking, ya, multitasking. Yang pertama lah conceptual design, yang kedua adalah view design. Oke. Pak, lo langsung ke view. Ingat, ketika kita bahas distributed database, oke, satu sifatnya adalah, ingat ya, ini nggak mungkin hilang, transparansi. Oke, transparansi apa? Oke. Nah, kenapa? Karena kita akan berhubungan dengan dunia luar yang perlu kita bahas juga. Kenapa? Setiap site punya kepentingan yang berbeda. Tapi ingat, harus diintegrasikan. Makanya ada view integration. Nah, hati-hati. Kalau kita merancang basis data pada umumnya, ya ini conceptual design, global conceptual schema, kan desain ya, conceptual design ya, bikin di R diagram,
Ini jadi apa? Jadi skemanya, database-nya, ya. Nah, langsung ke sinilah bergabung kembali di rancangan terdistribusi. Ya, jadi ada global, ada lokal. Lihat ini. Global itu apa? Baik lagi, kan kalau pengen terintegrasi ya global dong, mengakomodir semua dong. Nah, tapi baik lagi ketika terdistribusi, dia pasti muncul namanya lokal, otonomi, otonomi daerah lah di Indonesia ya. Jadi masing-masing site punya database yang berbeda. Oh, oke, gitu kan ya. Oke, nggak masalah gitu kan. Kemudian apa? Physical design. Nah, ini udah masuk ke physical. Kita rancang database-nya. Oke. Yang baru setelah itu apa? Observation and monitoring. Ada apa? Feedback. Apa? Semakin pintar. Ya, kalau kita mah punya pendekatan machine learning itu adalah reinforcement learning kan. Jadi ada reward ya. Ini juga sama seperti itu. Oke. Ini pendekatan yang namanya top down. Dimulai dengan requirement analysis. Jadilah sistem requirement. Nanti pecah dia. Ada conceptual design sama view design. View itu apa? Membahas tentang transparansi. Kalau di basis data biasa, ini jarang dilakukan. Ya, tapi ketika selesai, baru bikin view. Kenapa? Jadi ini kan balik lagi, kalau view itu kan cuma tampilan, Pak. Orang aksesnya nggak bisa tahu strukturnya. Yang apa? Ya tampilannya aja, that's it, seperti itu. Oke? Nah, ini yang perlu kalian pahami ini semua gitu kan, seperti itu. Oke? Ini yang apa? Top down design process. Jadi proses pendekatan top down seperti itu. Oke? Dimulai dari mana? Dari sini. Pak, kapan saatnya saya pakai top down? Balik lagi tadi di awal. Kalau kalian dimungkinkan untuk memilih antara dua ini, pilihlah top down. Oke. Nah, kalau kalian, Pak, saya mau buka perusahaan, Pak. Perusahaan saya ini nantinya ada di Medan, di Jakarta, sama di Surabaya, Pak. Nah, kira-kira pendekatan apa yang paling cocok? Ya pasti top down. Kan baru bikin. Kalau baru itu apa? Ya jelas. Udah jelas dong ininya kan? Oh, udah jelas dong. Ya udah, pasti top down. Kenapa? Kita bikin dari baru. Oke, contohnya gini, kalau kamu punya jadi programmer lah, kamu lebih enak ngerancang dari awal atau nyariin bug? Punya orang, banyak bugnya, kamu perbaiki. Lebih mudah mana? Bikin dari awal kan? Nyari bug itu setengah mati. Hanya orang-orang yang punya pengalaman yang luar biasa baru bisa mendeteksi itu bug. Kenapa? Bug itu bukan error. Kalau error ya terdeteksi lah sama compiler, syntax error. Misalkan seperti itu, dan error lainnya. Tapi sorry itu Zai, karena bug itu kadang jalan, kadang enggak. Pusing dah. Paham ya? Nah ini seperti bilang, kalau kita mulai dari awal, memang perusahaan itu, ya udahlah, pakailah pendekatan top down. Ya, jadi kalau perusahaannya baru berdiri, kemudian apa? Yang namanya bank apa? Formatnya gitu-gitu aja lah, pasti ada nasabah, ada kredit, ada debit, ya ada transfer, oke, ada akses kontrol, Pak, ada cabang, oh gitu-gitu aja. Oke, top down, top down, top down, top down, seperti itu. Oke, nah, pendekatan yang kedua, kita bisa lihat. Oke, sebelumnya kita bahas dulu yang top down dulu ya. View design, defining the interface, ya, defining the interface for end users, ya, defining the interface for end user, itu view design. Itu saya bilang transparansi. Orang nggak perlu tahu betapa susahnya kita. Yang penting dia cuma nge-query. Oke, gua butuh apa? Butuh kamar. Kamu mau kemana? Ke Pangandaran. Tanggal berapa? Gak perlu tahu. Pada saat dia meretrieve kamar-kamar yang kosong di hotel mana aja, nggak perlu tahu. Pak, hotelnya beda-beda, nggak perlu tahu dia. Ya, jadi ini namanya, makanya ada transparansi itu view design. Yang kedua, conceptual design. Is the process by which the enterprise is assigned to determine types and relationship among these entities. One can possibly divide this process into related activity groups. For example, kita bisa lihat ya, entity analysis gitu kan ya, menganalisis ada apa saja di sana gitu kan. Yang kedua adalah functional analysis.
entity, ya, entity kita bisa lihat apa? Ini lebih ke fokusnya di objeknya. Oke, dari siapa? Dari objeknya. Kalau kalian itu, kalau di object oriented, kalau ngebahas ini, bikinnya apa? Kelas diagram. Kalau ini apa? Use case sama activity. Ya, ini kan entity itu kan objek kan. Kalau fungsional, ya tadi sih bilang use case sama activity nanti akan berhubungan dengan namanya behavior. Ya, ini structure, ya. Jadi yang structure ini behavior. Seperti itu. It's concerned with determining the fundamental function. Kita bilang biar mudah, kalian nggak bingung. Jadi yang namanya konseptual di sana dibagi dua. Yang pertama adalah apa? Structure, entity analysis. Kemudian ingat selain structure ada juga apa? Behavior. Kalau bahas tentang behavior, oke, lebih ke functional, use case, activity, ya, etc. seperti itu. Ya, kita bisa lihat seperti itu. Oke, lanjut, bisa lihat view design, conceptual design. Oke, kemudian ada distribution design. Nah, ini yang uniknya ya. Ini nggak ada di database yang tidak terdistribusi. Ya, kita bisa lihat. Ya, desain distribusi seperti apa? Ada dua tahapan, ada dua langkahnya. Yang pertama adalah fragmentasi, yang kedua adalah alokasi. Nanti kita bahas. Fragmentasi, kita bagi menjadi ke dalam fragmen. Kemudian namanya alokasi. Nanti ini mau disimpan di mana? Oke, seberapa banyak? Yang banyak di mana? Seberapa banyak sedikit ini di mana? Seperti itu. Oke, ini uniknya ya. Dalam merancang sebuah distribusi ada namanya distribution design. Ada fragmentation and allocation seperti itu. Kemudian adalah physical design. Oke. Ya, seperti yang kita ini kalau ada juga kalau kita belajar dulu tentang apa? Tentang merancang basis data sama juga ada physical design dong. Is the process which map. Nah, tapi di sini uniknya pada lokal. Ya, jadi ini apa? Ini database-nya nanti disimpan di dalam site yang tadi dan punya behavior yang mungkin punya culture yang berbeda. Makanya namanya local. Local conceptual design to the physical storage device gitu ya. Available at the corresponding site. Nah, jadi apa? Nanti bisa sebilang ketika kita masuk di satu situs-situs yang berbeda, punya kultur yang berbeda, nah kita perlu tangan yang berbeda. Makanya istilahnya local. Ya, terakhir adalah apa? Observation and monitoring. The result is some form of feedback. Nah, kita kasih bilang, ini feedback itu penting. Makanya kalau kita bisa lihat, sekarang banyak apa? Kuesioner. Ya, kita bisa nyari duit. Ya, nyari duit mana? Di apa namanya? Ada website. Kalau kamu nggak ada kerjaan, bisa ngisi-ngisi, nanti dapat duit kan? Berapa dolar gitu kan? Nah, kerjanya apa? Ngisiin survei, diisiin. Ya, nanti tujuannya apa? Ya dia buat itu tadi saya bilang, ini buat observation and monitoring. Nah, ini dalam hal ini apa ya? Dalam hal distributed database design ya, seperti itu. Dalam hal basis itu distribusi. Kalau yang ini seperti itu. Kalau itu ya beda lagi ceritanya kan, seperti itu. Oke, sampai sini apa pertanyaan nggak? Halo, ada yang bertanya? Belum, Pak. Oke, belum ya. Oke, kalau belum kita lanjut. Ini Kevin Aprilon, saya belum pernah lihat aslinya seperti apa ya. Nanti kita lihatlah di video ya. Kevin Aprilon. Udah, Pak. Oh iya, udah ya. Seperti itu. Oke, kita lihat lanjut. Siapa? Nah. Oke, ini top down design is a suitable approach when the database system is being designed from scratch. Tadi saya bilang. Ya, jadi kalau kita mau bikin dari awal, gunakanlah pendekatan top down. Ketika kita bikin awal, gunakan pendekatan top down. Ketika kita bikin awal, gunakan pendekatan top down. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang bottom up. If a number of database already exists, if a number of database already exists, kalau database-nya sudah ada, ya, dan tidak dimungkinkan untuk membangun dari awal, ya, dan tugasnya kita adalah mengintegrasikan. And the design task involves integrating them into one database. Nah, gunakanlah pendekatan bottom up. Misalkan seperti apa? Oke, Pak, saya dikasih
tugas Pak sama sebuah perusahaan. Ini perusahaannya apa? Ini perusahaannya hotel chain Pak. Jadi si investornya ini beli hotel-hotel Pak yang mungkin bermasalah ya di mana di seluruh dunia Pak, misalkan ya seperti itu. Nah masing-masing hotel kan pasti punya database masing-masing. Ketika kita mau ganti dari awal nggak mungkin kan. Kenapa? Ya hotel misalkan di Malaysia sama hotel Indonesia punya kultur yang berbeda. Database-nya ya beda juga. Kenapa? Kan beda, beda negara, beda kebijakan. Beda kebijakan, beda peraturan. Beda peraturan, ya beda apa nanti. Oke. Karena itu sulit. Oke. Untuk membuat dari awal nggak mungkin karena sedang berjalan. Oke, kita bangun sebuah basis data terdistribusi dengan pendekatan bottom up. Oke, bottom up itu apa? Tadi dibilang global to local, top down. Global conceptual to local conceptual. Kalau bottom up, from local conceptual to global conceptual. Nah, ini yang saya bilang. Makanya susah banget kalau kalian jadi pemimpin di Indonesia. Kenapa? Wah, susah banget. Kenapa? Masing-masing daerah punya behavior yang berbeda, kultur yang berbeda. Kebayang dari Aceh sampai Papua. Papua kulturnya tahu sendiri. Ya kalau di sana itu maaf, mata diganti mata kan. Ngerti ya? Jadi kalau terjadi sampai suatu hal, oke maaf, terjadi kekerasan, maaf sampai pembunuhan, harus dibalas lagi kan, gitu kan. Kalau nggak ada aturannya lah. Kalau di sini kan nggak hukum yang bertindak, misalkan di sini. Nah ini kenapa? Oke, udah ada semua, sudah berjalan, tapi bos saya minta Pak, gimana cara mengintegrasikan hotel-hotel yang sudah kita beli. Kenapa? Ini penting untuk memudahkan apa? Pengontrolan ya, untuk memudahkan pengambilan keputusan, untuk memudahkan pengembangan si perusahaan ini yang bergerak di bidang hotel chain seperti itu. Oke, nah akhirnya pendekatan top down tidak memungkinkan karena sudah bilang kebutuhannya beda-beda. Oke, pendekatan yang bisa kita lakukan adalah melakukan pendekatan namanya bottom up seperti itu. Oke, tujuannya baik lagi kita akan mengakomodir semua database yang sudah ada. Gimana caranya mengakomodir adalah untuk mengintegrasikan. Nah, the process consists of integrating local schema into global conceptual schema. Nah, baik lagi saya bilang. Tadi kan from global to local. Kalau yang top down. Nah, ini apa? The process consists of integrating local schemas into the global conceptual schema. Ya, jadi kalau kita bisa lihat banyak database yang sudah ada kita integrasikan ke dalam sebuah apa? Global conceptual schema. Caranya gimana? Memetakan, mapping. Nah, ini tantangan tersendiri. Makanya bisa aja nanti kalian bikin skripsi tentang ini ternyata bisa, ya. Bahasa terdistribusi ngebahas apa? Tadi saya bilang memadukan database dengan kultur yang berbeda itu tantangan besar. Ya, dari lokal skema itu menjadi ke global konseptual. Cara gimana? Nanti kita belajar namanya skema mapping. Ya, gimana caranya memetakan itu semua, ya, untuk menyelesaikan ini semua gitu kan, seperti itu. Pak, bisa nggak Pak? Ini domainnya hotel. Yang satu lagi domainnya apa? Manufaktur. Wah, itu sulit. Ya, itu sulit. Tapi baik lagi, ini kan sebuah tantangan tersendiri. Saya bisa bilang, semakin sulit itu semakin menguntungkan buat kalian yang orang lain nggak bisa, tapi kamu bisa. Nah, kamu akan menjadi most valuable professional. Ya, orang yang paling dicari di muka bumi yang seperti itu kan. Yang orang lain nggak bisa, tapi kamu bisa seperti itu. Oke? Nah, kita bisa lihat. Nah, tadi dibilang kan ya, ada yang namanya apa? Tentang fragmentation and allocation, distribution design, seperti itu ya. Seperti itu kita bisa lihat. Ada sebuah fase namanya distribution design. Oke, nah contohnya saya punya sebuah relasi. Oke, ya ini G number, G name, budget, location kita bisa lihat. Ya, jadi ini ibaratnya saya punya sebuah apa? Sebuah pekerjaan lah, ya. Oke, kita bisa lihat. Oke, kita bisa lihat ini sebuah proyek, misalkan seperti itu ya. Oke, kita punya 4 buah proyek. Nah, namanya fragmentasi itu apa? Kita lakukan fragmen. Fragmen apa? Penyekatan. Penyekatan itu partitioning kan? Ya, dibagi ke dalam fragmen-fragmen. Kalau kalian belajar inilah membangun aplikasi Android
Nanti ada fragmen-fragmen, banyak istilahnya. Jadi ada bagian-bagian gitu kan ya, seperti itu. Sama ini juga, kita melakukan fragmentasi, ada yang namanya horizontal, ada yang namanya vertikal. Yang namanya horizontal apa? Tadi bilang ada G1 to G4. Nah, kenyataannya akan sederhana ini ya, ini kan contoh aja, biar kebayang gitu kan. Jadi lakukan secara horizontal, G1, G2, G3, G4. Nah, dibagi secara horizontal. Apa? Dipenggal. Penggal gimana? Ya tarik aja. Tariknya gimana, Pak? Ya itu, tarik. Penggal seperti ini. Ya. Kalau yang horizontal, ini. Kalau yang vertikal, baik lagi. Oke, misalkan, aduh, location saya pecah. Nah, pecah. Ini vertikal. Jadi kita bisa lihat, yang ininya redundan nggak? Oh, redundan kita bisa lihat. Ya, ini redundan kan ya? Oke. Tujuannya apa? Sama seperti yang kita bisa lihat, misalkan Indonesia punya data kependudukan. Apakah semua mau simpan di Jakarta? Kayaknya nggak mungkin. Kebayang orang Papua mau mengakses data kependudukannya, ya udah aja simpannya di mana? Oh, yang dekat-dekat ke Papua aja. Misalnya Pak, oh Pak, saya bagi jadi 3 wilayah Pak, Barat, Tengah, dan Timur. Kalau Barat simpannya di Jakarta Pak. Kalau Tengah saya simpannya di Bali. Kalau Timur saya simpan di Makassar. Pak, kenapa pilih Bali, Makassar, Denpasar, Makassar, dan Jakarta? Baik lagi. Itu kan kota-kota yang memang punya infrastruktur yang menjanjikan dibandingkan dengan kota-kota lainnya, misalkan seperti itu. Pak, kenapa nggak di Kupang, kenapa nggak di Sumba gitu kan, kenapa nggak di Sumbawa? Baik lagi, mungkin di sana itu infrastrukturnya belum kuat. Jadi kita melakukan apa? Fragmentasi, biasanya apa? Data regional. Ya, ini region West region gitu ya, daerah barat, daerah tengah, sama daerah timur. That's it. Itu namanya apa? Horizontal partitioning. Kalau yang di sini, oke Pak. Nah, baik lagi. Tadi kan dibilang level of sharing, ingat ya. Kemudian yang kedua apa? Behavior of access pattern. Pak, di sini mah aneh Pak. Kalau daerah sini, behaviornya yang ini Pak. Ngaksesnya ke sini. Kalau yang ini, data yang diaksesnya yang ini Pak. Oke, beda. Paham ya? Mungkin apa? Pak, ini di daerah barat Pak. Daerah barat ini ngaksesnya ke sini semua Pak. Kalau dari timur, aneh Pak, yang aksesnya ke sini. Oke, saya pecah aja secara vertikal. Mungkin datanya lengkap, tapi field-fieldnya kepotong. Kenapa? Karena orang-orang di daerah barat, baik lagi kan, behavior of access pattern. Ingat yang pertama kita lihat. Di daerah timur, ya seperti ini. Ngerti ya? Jadi namanya fragmentation gitu kan, seperti itu. Ada horizontal, ada vertikal, seperti itu. Oke, kita bisa lihat, lanjut. Nah, kenapa sih kita harus melakukan fragmentasi gitu kan? Dan bagaimana nih kita melakukan fragmentasinya? Ya, berapa banyak yang harus kita fragmentasi gitu kan? Ada nggak tes buat apa? Mengecek bahwa itu kok komposisinya udah sesuai gitu kan? Ya, pemecahan fragmen sesuai. Terus kemudian apa? Di mana kita harus mengalokasikan semua? Bagaimana nyimpannya gitu? Both is necessary information, fragmentation, and allocation. Nah, ini akan ada yang pertanyaan-pertanyaan yang harus bisa dijawab. Ketika kita membangun sebuah distribution design, merancang basis distribusi ini, kalian harus bisa lihat. Kalau kamu bisa jawab, wow, it's good. Ya, kalau misalkan sidang mah udah, kalau bikin skripsi itu udah pasti bisa lulus lah seperti ini. Karena intinya kan ini kan distribution design, ya, perancangan distribusinya seperti apa. Ini pertanyaan-pertanyaan akan muncul dan tentunya kalian harus bisa jawab seperti itu. Oke. Nah, nanti berhubungan apa? Oke. Ada namanya interquery sama intra-query concurrency. Nah, ini nanti kita bahas ya lebih lanjut di sesi berikutnya. Jadi intinya apa? Balik lagi. Dia itu bisa antar query atau dalam query. Query-nya pasti lebih dari satu. Ya, jadi dia inter itu kan antar, intra itu di dalam query-nya. Ya, kita bisa lihat. Nah, ini yang harus kita lakukan pendekatannya unik di sini ya. Ya kan? Kenapa fragmen itu kan dalam semua harus dilakukan gitu kan ya. Misalnya semua itu difragmentasi. Ya, kelemahannya apa? Vertical may incur overhead. Nah, ini itu yang vertikal. Ingat tadi ada apa? Duplikasi. Ya, kemudian kita harus cocokkan di apa lakukan namanya concatenate, sama concate.
Ya, integrity checking is more costly. Saya bilang, ketika masuk ke integrity checking, contohnya apa? Ya baik lagi kalau ngebahas Pak ACID itu kan, atau atomicity, consistency, isolation, durability, wah udah di sini susah banget. Karena apa? Semua difragmen. Ketika semua difragmen, ibaratnya mah kamu pecah-pecah menjadi bagian yang kecil, disatuin, suruh bikin Lego lah. Bikin Lego, helikopter, jumlah patahannya ada 1000, mati aja gitu kan. Ya lama, harus tenang. Kalau orang nggak sabar, kalau saya sih kurang sabar. Hal-hal kayak gitu. Malas gitu kan, nggak ada guna. Kalau jadi juga apa hebatnya, kalau saya mikirnya gitu kan. Yang mendingan ngoding aja gitu, seperti itu. Tiap orang beda-beda, ada yang hobi gitu nih, seperti itu. Baik lagi seperti itu. Semakin banyak kepingannya, semakin susah untuk digabungkan seperti itu. Oke. Ini tadi saya bilang nanti kan tinggal dibaca aja ya, seperti itu. Saya sudah share buat kalian juga. Oke, ini bisa dibaca juga. Jadi kalau bisa lihat nanti ada degree of fragmentation. Jadi ada apa? Derajat dari fragmentasi itu sendiri. Oke, di sini apa? Application view are usually subset of relation. Oke, baik lagi ya. Di sini jelas ya. Degree of fragmentation. Derajat fragmentasi seperti apa? Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, yang tadi dibaca aja ya. Sebetulnya kan sebenarnya itu penjelasan sudah saya jelaskan. Itu cuma lebih komprehensif baca. Application views are usually subset of relation. Oke. Ini view ya. Kita bisa lihat. Biasanya subset of relation. Bagian dari relasi. Subset itu himpunan bagian kan, kalau bahasa matematikanya subset ya, himpunan bagian, simbolnya itu C kan ya, singkat ya. Kalau elemen kan E gitu kan ya, ini C, subset of relation. Hence it is only natural to consider subset of relation as distribution unit. Nah, kita jadikan sebagai namanya distribution unit ya. Jadi secara alamiah gitu kan ya, untuk dipertimbangkan bahwa himpunan-himpunan bagian dari relasi itu dijadikan sebagai distribution unit seperti itu. Tadi kan dari application view-nya sisinya seperti itu. The average degree of fragmentation is dependent on the application. Nah, saya bilang, ketika kita bahas aplikasi, nah, nanti kan ada masih kita level of sharing, nanti ada kan, no sharing, data sharing, ini data and program sharing. That's it. Baik lagi nanti apa? Bergantung ke si aplikasinya. Karena si aplikasi ini pasti berhubungan dengan 3 dasar yang tadi. Level of sharing, behavior of access pattern, level of knowledge of access pattern behavior. Seperti itu. Nah, balik lagi kan seperti ini. Makanya saya bilang, ini satu bagian dengan bagian lainnya sangat terkait seperti itu. Ya, mau pendekatan top down, mau pendekatan bottom, ya gitu aja. Ya, seperti itu. Pak, kalau bottom up gimana? Ya, balik lagi kan dari local skema ke global conceptual skema gitu kan. Ya, itu semua seperti itu. Oke. That's it, seperti itu kita bisa lihat. Oke. Sampai ini yang penting nggak? Yang tadi sudah dibahas ya, ada horizontal formation, ada vertical formation, tadi sudah dibahas. Yang ini biar jelas saja. Ada juga pendekatan yang berbeda. Ngapain dia menggunakan pendekatan namanya hybrid? Ya, si hybrid ini apa? Hybrid ini menggabungkan antara fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Kapan dibutuhkan? Bisa saja dibutuhkan ketika ada kasus-kasus yang unik. Apa dampaknya? Ya, ini akan menjadi lebih complicated. Ini akan menjadi lebih kompleks. Ya, seperti itu. Kita bisa lihat. Ya, jadi baik lagi degree of fragmentation. Jadi apa? Ada horizontal, ada vertikal, ada juga namanya hybrid. Ya, nah itu berhubungan apa? Nanti si pendekatan ini kalian harus lihat dampaknya itu luar biasa. Kenapa? Nanti dia itu akan berpengaruh. Berpengaruh kemana? Kita bisa lihat. Berpengaruh ini kan berpengaruh effects. Ya, apa? The performance of query execution. Effects ya. Ya, jadi apa? Dia akan berpengaruh kemana? Ke performance dari si proses mengeksekusi query-nya seperti itu. Ya, baik lagi. Kayak saya bilang, makanya kalau misalkan tergantung makin banyak fragmennya, kalau level of knowledge-nya saya tahu,
bisa ditebak, bisa diprediksi, ya udah aja dibikin fragmen-fragmen yang lebih banyak is oke, karena saya tahu misalkan kalau Budiman Markus itu seperti apa saya tahu, ya udah kalau buat Budiman sama Markus ya ini, kalau buat Adit sama Feral ya gini, buat Kevin Aprilian ya gini, buat Richard ya gini, buat Nathan ya gini gitu kan, masing-masing punya behavior. Tapi kalau bisa kegambarkan dengan complete information, udah aja fragmentasi itu enak banget. Tapi kalau saya nggak tahu kamu melakukan fragmentasi, wow, celaka seperti itu. Ya, ini akan membutuhkan sebuah perjuangan yang sangat-sangat besar seperti itu. Oke, kita bisa lihat. Nanti ada rules-nya juga kita bisa lihat. Ya, jadi harus memenuhi ini. Memilih namanya apa? Ada completeness, ada reconstruction, ya, reconstruction ya, reconstruction sama completeness. Nah ini. Ensure no loss of fragment. Ya, ingat, misalkan saya punya sebuah relasi namanya R. Saya bagi, saya decompose menjadi fragmen R1, R2 sampai R yang ke N. Oke. Ketika ya data-data di R ini saya pecah di masing-masing fragmennya, dia pasti harus bisa ditemukan. Misalkan ada data item di R bisa apa? Ya ditemukan. Ya dalam satu atau beberapa si fragmennya. Meyakinkan apa? Completeness. Ketika dipecah, siapa tahu terjadi satu dan lain hal. Ketika saya akan mengakses sebuah item data di CR, ternyata nggak ditemukan. Kenapa? Karena nggak tahu fragmennya ada di mana. Wah, ngeri ini. Paham ya? Lossless decomposition property, seperti itu. Dipetakan ke dalam fragmen-fragmen without any loss. Itu namanya completeness. Nah, nih. Jadi ingat, dalam melakukan fragmentasi nggak sembarangan. Ada acuannya. Ya, ada rules-nya, ada aturannya. Yang pertama, completeness. Ketika saya punya sebuah relasi namanya R, saya pecah menjadi fragmen-fragmen dari R1, R2 sampai R yang ke N. Ya, ketika saya nyari datanya di si R itu ada dan harus juga temukan di mana? Di satu atau beberapa relasi. Kan namanya informasi bisa redundant, ya nggak apa-apa. Ngerti ya? Itu namanya completeness. Kalau reconstruction apa? Functional dependency preserve, gitu kan. If relation R is decomposed into fragment R1, R2, to Rn, gitu kan ya. It should be possible to define a relational operator gradient, gitu kan ya. Such that apa? Oh iya, si R sama dengan, gitu kan ya. Oke, gradient dari satu, gitu kan ya. Di mana R1 adalah elemen dari si fragmen yang ke R, seperti itu. Oke, jadi apa? Ini ketika kita gabungkan yang harus bisa digabungkan. The reconstructability is relation from its fragment ensure that constraint defined on the data in form of dependency are preserved. Jadi apa? Ketika tadi ketergantungan satu data dalam satu relasi itu harus bisa dijamin. Ketika direkonstruksi yang meyakinkan bahwa itu, oh iya, dia adalah dirinya gitu. Kalau ini kan kompleteness apa? Tadi ketika saya nyari datanya harus ada. Kalau ini reconstruction ketika dia apa? Functional dependency preserved. Ya, ini pendekatan yang berbeda kita bisa lihat. Completeness, reconstruction, seperti itu. Oke. Nah, yang ketiga adalah disjointness. Oke. If a relation R is horizontally decomposed into fragment R1, R2 to Rn, and the item B1 is in RG, gitu ya. Jika ada sebuah data item yang ke I di dalam fragmen yang ke J, gitu. Ini kan R itu kan fragmen. It is not in any other fragment. RK, gitu kan ya. K not equal G, gitu kan ya. Itu tidak ada di fragmen lainnya. The gradient ensures ya that the horizontal fragment are disjoint. Jadi apa? Meyakinkan ketika kita fragmentasi datanya itu ada si fragmen itu. Dia nggak ada di fragmen lainnya. Nah, misalnya seperti ini bisa disjointness bisa dibahas juga. If relation R is vertically decomposed. Nah, ya, its primary key attribute are typically repeat in all its fragment. Tadi saya bilang, ketika saya punya data mahasiswa, saya lakukan fragmentasi secara vertikal. Ada name, ada nama,
ada alamat. Oke, Pak, kalau di sana masuk suka ngakses apa? Alamat emailnya mahasiswa, Pak. Maka di fragmen yang kedua adalah NIM sama alamat email. NIM-nya berulang. Kenapa? Untuk meyakinkan bahwa itu apa? This joinedness is defined only on non-primary attribute on a relation. Nah, bisa aja sih primary key-nya nggak apa-apa. Tapi apa? Yakinkan emailnya disimpan di sana. Nah, di sini oke nggak ada emailnya. Kenapa? Biar saya tahu ketika nyari email, lari ke fragmen yang sana gitu kan. Jangan fragmen yang ini, fragmen yang itu. Bingung nanti seperti itu. Ya, kalau di semua digabungin ya bukan fragmentasi namanya, itu namanya replikasi kan. Replikasi ya, saya bilang itu membahas tentang hal yang berbeda dengan fragmentasi. Jadi kamu tentang ngomongin fragmentasi yang dibahas tentang replikasi yang nggak nyambung gitu kan, seperti itu. Oke, bisa lihat. Nah, ini allocation alternatives. Jadi ada allocation gitu kan. Ya. The reason for replication. Nah, alasan untuk mereplikasi are reliability and efficiency of read-only queries gitu kan. Ya, jadi apa? Query-query yang hanya membaca aja gitu kan, nggak nulis. Ya, jadi apa? Untuk apa? Alasan kenapa replikasi itu harus dilakukan dalam rangka reliability dan efisiensi seperti itu sendiri. The only queries that access the same data item can be executed in parallel, since copy exists on multiple site. Kenapa? Ketika dia cuma baca doang ya aman, sebetulnya nggak akan berubah. Kalau akan berubah ya mau banyak orang baca nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang ngubah, wah celaka. Itu harus konfirmasi, dilakukan sama control management ya, dengan pengelolaan kontrol gitu kan ya, seperti itu. Kita bisa lihat the execution of update queries cause trouble gitu kan. Emang kalau ini bukan read only ya, ini update. Since the system has to ensure that all the copies of data are updated properly. Misalkan kita punya 5 buah database di 5 buah site. Ketika saya update data di site 1 harus berubah secara otomatis di site yang 1, 2, 3, 4, 5. Itu harus. Kenapa? Kalau itu update queries. Kenapa? Karena untuk meyakinkan, baik lagi. Tentang apa? Ya tadi, datanya berintegritas. Jangan membuat ambigu, bingung. Di site 1 bilangnya 10, di site yang kedua bilangnya 5. Jadi yang benar yang mana? Gue juga nggak tahu. Nah, itu bahaya. Ya, decision regarding replication is a trade-off which depend on the ratio of read-only queries to the update queries. Nah, ini tentang alokasi. Kita bisa lihat, kalau read-only mau di berapa site juga nggak masalah. Mau datanya mau berulang di semua site nggak apa-apa. Kenapa? Kan read only. Data-data yang nggak berubah. Contohnya apa? Misalkan data provinsi, data kota, data kecamatan. Itu kan ketika kita query ya gitu-gitu aja lah. Ya. Tapi kalau misalkan ke update queries, nah ini beda lagi ceritanya seperti itu. Oke, bisa lihat. Ini application kita bisa lihat. Ini ada a non-replicated database, ya. Jadi yang database itu nggak bisa direplikasi, tapi dilakukan partitioning, ya partition. Apa? Dibagi ke dalam fragment-fragment that allocated to site. Nah, saya bilang, kalau kita lakukan fragmentasi, barat, tengah, timur. Nah, nanti kita mau simpan di mana nih yang timur nih? Apakah di Makassar atau mau di Jayapura? Tergantung nanti kan, harus tahu gitu kan. Oke, kalau misalkan daerah barat, Jakarta atau Surabaya atau Medan, seperti itu. Kalau tengah, oke, mau di Denpasar atau mau di Samarinda, misalnya seperti itu, dan lain sebagainya. Oke, ini yang terjadi seperti itu, biar Bapak Ibu sekalian juga, kalian tahu juga seperti itu. Oke, nah ini kita bisa lihat, nah ini adalah complete comparison of replication alternative. Ya, kita bisa lihat, saya mah full replication, oke, tiap paragraf di replikasi, query processing gampang, ya. Tapi ketika dia masuk ke parsial, apalagi fragmentasi, query processing-nya agak susah. Directory management gampang dan nggak ada gitu. Kenapa? Ya tadi ya udah jadi replikasi semua. Ya kalau replikasi semua enak banget kan, nggak pusing. Concurrency control moderate, difficult, easy. Ya concurrency control apa? Gampang banget. Kenapa? Kan ini fragmen-fragmennya. Kalau ini sebagai susah. Reliability very high, low. Nah kalau reliability itu apa? Lebih baik lagi. Kalau direplikasi semua, datanya kalau satu server mati nggak apa-apa, udah direplikasi. Ya, jadi tingkat reliability tinggi gitu kan. Correlate possible application, realistic ini possible application. Ya ini partial application itu bisa disesuaikan gitu kan ya. Ini bisa sesuai dengan apa?
aplikasinya berbeda. Jadi ini ada beberapa alternatif dalam apa namanya allocation seperti itu. Ya, apakah sih kita mau full application, mau partial application, apa mau partitioning aja udah fragmentasi lah, ya udah. Seperti itu. Nah, tergantung nanti mau di mana nih kita mainnya. Biasanya ya yang paling itu ya moderat jadi partial application. Jadi kita lakukan aplikasi tapi nggak di semua hal ini. Di bagian-bagian tertentu saja. Cuman ya nanti susahnya apa ini. Ya, tapi kalau misalkan, aduh Pak, saya mah yang penting adalah reliability. Ya ini harus yang very high. Kalau masalah dana, masalah resource adalah apalah, gampang lah. Bandwidth gede, aduh tinggal saya bayar aja. Oh sombong banget ya. Ya udah full replication aja udah nggak usah pusing. Tapi baik Pak, dananya saya terbatas ya partitioning. Ya tapi Pak kalau misalkan nanti mati lo nggak bisa diakses lo yang bagian ini ya. Atau bisa nggak mau Pak. Ya udah main di tengah aja di partial application seperti itu. Oke, sampai sini pertanyaan nggak? Halo, jadinya pada tidur semua nih. Huh? Halo. Ada Pak. Ada ya, seperti itu. Kasihan banget saya nih, jadi kayak ini ya, kambing congeng saya ngomong gitu kan dengerin tuh kan. Tega aja pokoknya seperti itu. Enggak ya? Ada. Oke. Yang kita bisa lihat seperti itu, information requirement-nya. Nanti yang dibutuhkan apa aja. Oke, nanti tinggal dibaca ini. Ya, jadi emang beberapa informasi ini tanpa penjelasan juga kalian harusnya udah paham. Tinggal dibaca dalam slide-nya nanti saya bilang. Ini yang fragmentation. Ya, kita bisa lihat seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya ini udah kita ke sini. Budiman minta di-stop aja Budiman.